Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Khairunisa SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM PPG 4120024507. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Persatuan Islam Matraman, Jakarta Timur dengan materi Sistem Gerak Manusia di kelas 6 SD. Demikian perkenalkan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah. Siap. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kalau Ustazah bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Ya, 1, 2, 3. Pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Gimana perasaan hari ini? Senang? Senang. Ya, alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai saja pembelajaran ini dengan membaca doa. Silahkan ketua kelasnya memimpin untuk membaca doa. Start. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Al-Fatih yang sudah memimpin doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat terus setiap hari. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Di sebentar. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dari baju ibuku. Indonesia sebangsaanku, bangsa dan tanah
mengetes konsentrasi kalian, kesiapan kalian untuk menerima pelajaran hari ini. Yuk, Ustazah mau mengajarkan untuk tepuk fokus ya. Masih ingat tepuk fokus? Masih. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siapa yang sudah fokus? Ya. Pinter, hebat ya. Nah, Ustazah akan menayangkan siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang alat gerak. Nah, kita akan menyanyikan lagu alat gerak manusia. Ya, semuanya bareng-bareng untuk ikut menyanyikan. 1, 2, 3. Yang ini ya. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Mobil dan hasta. Jari-jari tangan, jari-jari tangan, semua susun alat gerak atas. Tempurung-tempurung. Kaki, jari-jari kaki, jari-jari kaki, jari-jari kaki, semua susun alat gerak bawah. Ya, oke, tepuk tangan. Nah, Ustazah mau tanya kepada anak-anak semuanya, bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Ada yang tahu? Apa sistem gerak? Pintar, tepuk tangan buat Hubert. Benar ya? Ulang lagi. Kenapa manusia itu bisa bergerak? Karena ada sistem gerak. Apa saja sistem gerak itu? Otot, sandis, Nah, ya, coba diulang sama Kamil. Apa saja sistem gerak? otot, sandis, Tangkai, ya hebat, betul ya. Jadi tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara otot, sendi, dan rangka. Nah, selanjutnya hari ini siapa yang tahu Ustazah mau mengajarkan tentang apa ya? rangka manusia. Iya, coba bisa dibaca sama Dea. Tujuan pelajaran? Mengidentifikasi rangka sendi dan otot beserta fungsinya pada tubuh manusia serta pentingnya menjaga kesehatan pada sistem gerak melalui penyelidikan sederhana dan presentasi hasil diskusi. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang rangka, sendi, dan otot serta fungsinya. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan pada sistem gerak kita. Nah, semuanya kan punya sistem gerak ya. Nah, dan penyelidikan sederhana dan presentasi hasil diskusi. Kita akan belajar dengan interaktif ya, dengan PPT, dengan YouTube, nah dengan presentasi hasil diskusi ini. Ya, siapa yang Nah, sebelum kita Halo teman-teman, melanjutkan, pernah silakan nggak kalian simak dulu kepikiran tentang kenapa alat kita gerak. semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, itu adalah contoh Rangka rangka kepala pada tubuh terdiri dari manusia tulang ya. tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung,
pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang hidup. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang atas, punggung dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lirik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung licin yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola bilateral. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuhmu bergerak karena memang kamu yang ingin gerakan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang punggung sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan berbes ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang bahu dan tulang atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat membuat bentuk tulang menjadi bungkuk, menembus ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot, makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana? Oke, Ustazah mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada yang bisa tunjuk tangan? Apa sih yang kalian sudah tonton? Isinya tentang apa saja? Ayo. Ya, silakan Syamsuri. Sistem gerak. Ya, sistem gerak. Sistem gerak manusia. Iya, ada apa lagi selain sistem gerak? Ya, ada apa aja sistem gerak? Ada tiga. Apa saja? Otot, sendi, rangka. Iya, rangka itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Ada rangka apa aja? Kepala, dada, dan anggota gerak pintar. Ya, kalau otot itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Atau
berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memutar, menggali, memanjat, berenang, dan lainnya. Ya, oke. Jadi gerak itu dapat diartikan berpindah tempat. Manusia, hewan bisa bergerak. Nah, berarti manusia dan hewan itu berpindah tempat. Nah, organ gerak itu gunanya untuk apa? Berjalan. Terus kemudian nanti memegang, menggali, memanjat, dan berenang. Ya, banyak ya organ gerak kita dapat bisa bergerak ya, bisa menyapu, mengepel. Nah, itu melakukan oleh sistem gerak. Ya. Selanjutnya Ustazah minta dibaca sama Umar. Apa saja organ gerak pada manusia itu? Apa saja organ gerak pada manusia itu? Organ gerak dulu ya. Nah, dibaca sama Habibah. Beberapa puluh macam organ gerak manusia. Dah, stop. Terima kasih. Ustazah mau tanya dulu. Mengapa apa saja organ gerak manusia? Ada otot dan tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif dan tulang itu disebut alat gerak kebalik ya? Kenapa tulang itu disebut alat gerak pasif dan otot itu alat gerak aktif? Yang pertama, karena tulang itu tadi apa? Alat gerak pasif. Kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Yang pertama yaitu karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi kalau tanpa otot tulang tidak bisa bergerak. Nah, tulang akan tetap diam. Kenapa otot bisa disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel pada otot. Jadi otot yang bergerak, yang dapat menggerakkan tulang itu menempel pada tulang. Ya. Saya tanya lagi. Alat gerak pasif contohnya apa tadi? Tulang. Alat gerak aktif? Otot. Iya, pintar ya. 2 alat geraknya. Nah, sekarang organ gerak pasif manusia dibaca oleh Syamsuri. Tulang tengkorak. Jadi macam-macam rangka atau tulang itu ada 3. Yang pertama tulang tengkorak dulu. Sebutkan macam-macam tulang yang ada di tulang tengkorak. Tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang tulang rahang bawah, tulang wajah. tulang wajah, dan ini tempurung kepala. Jadi fungsinya rangka kepala yaitu untuk melindungi organ apa saja? Otak, mata, hidung, dan rahang ya. Nah, coba kalian pegang tulang kepala kalian. Nah, tulang hidung, tulang mata, rahang rahang atas di sini ya, rahang bawah di sini. Kemudian yang belum tulang wajah di depan ya, tulang wajah, tulang hidung, tulang dahi. Ya, yang ini. Nah, itu merupakan rangka kepala atas. Nah, yang kedua, tulang dada itu semuanya ya. Coba sebutkan oleh Kahfi. Ada apa saja di antara tulang dada? Oke. Coba dibaca oleh Yusuf Fatih. Tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk, sama tulang belakang. Iya, coba kita pegang ya tulang leher kalian. Nah, coba tulang selangka. Selangka itu yang ini ya. Tulang belikat, nah yang bawahnya. Nah, ini tulang selangka, ini tulang belikat. Tulang rusuk di bagian depan ya. Tulang belakang. Nah, ini merupakan tulang belakang. Apa fungsinya organ atau tulang dada? Untuk melindungi paru jantung, lambung, hati ya, agar tidak terkena benturan.
Kemudian ada tempurung lutut. Mana tempurung lutut kalian? Nah ini. Tulang betis. Ada tulang kering. Tulang kering posisinya di depan apa di belakang? Depan. Ya, kalau tulang betis adanya di belakang. Tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sekarang organ aktif manusia dibaca oleh Hud. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi dan merelaksasi otot. Iya, jadi apa itu otot? Otot adalah jaringan di dalam tubuh kita memungkinkan tubuh bisa bergerak dan menjaga postur. Sistem otot bekerja dengan mengkontraksi ya dan merelaksasi. Mengkontraksi itu dia bekerja ototnya. Kalau merelaksasi dia istirahat. Ya, betul. Terima kasih. Terus ada sifat otot dibaca oleh Rio. Ya, apa itu kontrabilitas? Kemampuan otot untuk memendekkan saat kontraksi. Ya, coba kalian begini. Nah, ini ada otot kita yang atas, namanya dia lagi berkontraksi, tapi yang bawah dia relaksasi. Kebalikannya, kalau kalian begini, yang bawah tricep ini dia berkontraksi, yang atas relaksasi. Sama. Ini juga ya, ketika kalian lari, ini ada otot bicep dan tricep. Nah, kalau apa tugasnya saling bertolak belakang. Kalau dia bekerja dia kontraksi, kalau dia istirahat dia relaksasi. Kalian angkat beban begini. Nah, itu saling bergantian tuh tugas otot ya. Saling bergantian. Yang kedua, apa? Elektabilitas adalah Kemampuan otot untuk memendekkan saat relaksasi. iya, berarti kalau kontra itu dia bekerja, dia memendek. Kalau elektabilitas dia kemampuan memanjang saat relaksasi atau terdiam. Terakhir, 3. Elastisitas. Apa itu elastisitas? Kemampuan otot untuk kembali seperti semula. Iya, jadi dua-duanya tidak kembali seperti semula. Lanjut. Ya, Raul, fungsi otot itu untuk apa sih? Memungkinkan gerak tubuh, Iya. menjaga postur keseimbangan, Menjaga keseimbangan, terus menjaga suhu tubuh. iya, itu adalah fungsi otot ya. Memungkinkan kita bergerak, kemudian menjaga keseimbangan. Itu juga karena adanya otot dan menjaga suhu tubuh. Sekarang yang tadi coba sebutkan sama Atar, macam-macam otot ada apa aja Atar? Otot polos, otot lurik, otot jantung. Iya. Coba Yasmin. Dibacakan? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai inti sel. Ya, terima kasih Yasmin. Jadi, otot polos itu otot bekerja tanpa sadar. Jadi, ketika kita melakukan gerakan, otot polos itu tetap bekerja. Di mana dia bekerjanya? Nah, di dalam tubuh kita tuh banyak otot ya. Yang pertama di bagian usus, saluran pencernaan. Nah, itu adalah tugas otot otot polos ya. Ada di maksudnya saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Nah, berbentuknya kayak gini, dia ada satu inti selnya. Yang kuning-kuning itu merupakan inti selnya. Kedua, otot lurik. Ringo dibaca, Ringo. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak. Bentuk dari otot lurik yaitu silindris dengan garis gelap terang dan memiliki banyak inti sel atau Iya. terima dari tepi. Iya, betul. Terima kasih, Ringo. Nah, jadi kalau otot lurik itu menempel pada rangka tubuh manusia. Dia kalau nggak disuruh bergerak, dia nggak akan bergerak. Nah, itu bedanya sama otot polos ya. Jadi, ketika sesuai dengan sadar
mengangkat beban, ketika kalian berlari. Nah, otot lurik ini sadar diperintah oleh otak untuk melakukan gerakan. Nah, bentuknya silindris. Kalian harus bisa membedakan ya. Tadi kalau itu bentuk gelondongan, kalau ini silindris ya, berada di tepi, banyak inti sel atau berada di tepi. Berarti menempel ke rangka. Sekarang otot jantung. Berarti kalau otot jantung berarti adanya di mana? Di jantung. Coba kalau otot jantung berhenti, kira-kira apa yang terjadi? Jantung tidak memenuhi darah. Iya, terus tidak bisa bernafas dan meninggal ya kalau sudah tidak berfungsi. Berarti kalau sekarang kita masih berfungsi nggak otot jantungnya? Masih ya, masih terus selama kalian mau tidur, mau makan, terus apalagi dia akan terus bekerja tanpa henti. Makanya kita harus menjaga 3 otot ini ya, apalagi otot jantung. Nah, otot jantung berbentuk silindris, mempunyai perjabangan dan memiliki inti yang berada di tengah. Tadi di tepi-tepinya, kalau ini di tengahnya. Sekarang sendi ya. Terakhir sistem gerak pada manusia itu sendi. Dibaca sama Alif. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan pada tubuh dalam berbagai arah sesuai kebutuhan. Iya, jadi sendi itu adalah pertemuan dua tulang ya. Dari ini otot lengan atas dengan otot tangan, tulang tangan. Nah, di sininya ada sendi. Mana lagi pertemuan ini tulang selangkah dengan bahu. Nah, itu ada sendi. Leher, tulang kepala dengan leher itu juga ada sendi. Nah, sendi adalah pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan elastis ya, bergerak. Nah, tadi kalau udah ada tulang sama otot, tapi kalau ada sendi bisa bergerak leluasa tidak? Tidak. Makanya adanya sendi ini ya. Ada berapa ya macam-macam sendi? Ada. Taruh deh sebelum ke situ. Ya, apa fungsi sendi? Dibaca sama Rafiski. Apa itu sendi? Suatu organ penghubung antar tulang sehingga memungkinkan adanya gerakan. Ya, jadi itu ya fungsinya sendi adalah suatu organ penghubung antara tulang sehingga memungkinkan adanya gerakan. Nah, ini ya, jadi jenis-jenis sendi ada 6. Yang pertama sendi pelana. Yang kedua yang ketiga yang keempat sendi putar. Yang kelima sendi geser. Yang keenam sendi geser. Tuh, di mana saja ya keenam sendi ini terletak? Nah, ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama, kalian bisa memegang anggota tubuh kalian ya. Sendi pelana, sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah, maju atau mundur dan ke samping. Contoh sendi pelana di ibu jari ini bisa kalian tirukan ya. Ini adanya sendi pelana. Fungsinya apa? Memberikan fleksibilitas seperti mencengkram benda. Nah, kalian bisa mencengkram benda itu karena adanya sendi pelana. Yang kedua, sendi gulung. Dibaca sama yang belum siapa? Sarah. Memungkinkan gerakan dua arah namun tidak semua sendi penuh. Contoh sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang punggung bawah. Fungsi memungkinkan gerakan seperti Ya, betul. Nah, di sini ya sendi gulung. Dia adanya di tangan dan tulang lengan bawah. Dia gerakannya maksudnya apa? Mungkin gerakan menekuk. Nah, ini gerakan menekuk ada di sendi gulung. Sekarang sendi peluru dibaca sama siapa yang belum? Ibra. sendi peluru. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, Fleksi, ekstensi, aduksi dan rotasi. Contoh sendi bahu dan sendi
dan sendi pinggul. Ya, ini adalah sendi pinggul. Kalian bisa menggoyangkan pinggul kalian, bisa memutar segala arah. Itu merupakan sendi peluru. Bisa menari, bisa bergerak bebas. Nah, itu adanya di mana tadi? Di sendi bahu dan sendi pinggul. Letaknya ada di dua itu, mengayunkan lengan. Sendi putar, dibaca lagi sama Atar. Sendi yang memungkinkan gerakan rotasi atau berputar di sekitar tubuh. Contoh sendi antara tulang atlas dan tulang aksis. Yang memutar kepala. Fungsi memungkinkan gerakan berputar seperti menggelengkan kepala. Iya, jadi sendi putar itu ada di mana? Di tulang aksis dan tulang leher. Antara itu ya, dia bisa menggelengkan kepala, memutarkan kepala, tapi dia tidak bisa 360 derajat. Nah, adanya di mana? Di kepala, di leher ya, benar. Sekarang sendi engsel. Dibaca sama Abdul. Ada nggak Abdul? Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu, contoh sendi pintu, tutup, dan jari. Fungsi memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan seperti berjalan dan menggenggam. Iya. Jadi sendi engsel itu ada di mana aja? Di siku, lutut, dan jari-jari. Ya, fungsinya untuk melakukan gerakan menekuk dan meluruskan seperti berjalan dan menggenggam. Oke, kayaknya udah ngantuk nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut lagi materinya. Geser, sendi geser. Nino, coba dibaca Nino. Sendi geser, sendi yang memungkinkan gerakan tulang saling bergeser di atas satu sama lain. Contoh, sendi pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Fungsi memberikan fleksibilitas kecil seperti meluruskan atau memutar tangan dan kaki. Iya, jadi sendi geser itu ketika kalian berasanya tuh hadap kanan gerak. Nah, ini dia kaki melakukan gerakan bergeser ya ke kanan. Nah, itu adanya di pergelangan tangan. Nah, dia bisa bergeser dan pergelangan kaki. Dia memberikan fleksibilitas gerakan ya, meluruskan atau memutar tangan dan kaki. Apa saja ya ketika sendi itu kena gangguan? Nah, Ustazah minta Rio lagi deh, dibaca. Pada sendi nyeri kaku, Iya. kerusakan tulang rawan akibat usia, posisi tulang pada sendi bergeser. Ya, jadi gangguan sendi itu ada 3 ya. Peradangan pada sendi, nyeri kaku. Siapa yang pernah ketika kalian capek berolahraga akan terasa kaku? Nah, itu gangguan pada sendi. Kerusakan tulang rawan akibat usia. Misalkan apa? Tahu nggak? Kerusakan pada lanjut usia. Namanya osteoporosis ya itu. Nah, terus posisi tulang pada sendi bergeser. Nah, ketika kalian jatuh atau kecelakaan, bisa saja sendinya bisa bergeser ya, di lutut, di tangan biasanya. Cara merawat sendi agar tetap sehat. Yang pertama, baca bareng-bareng. Olahraga. Yang kedua, yang ketiga, asupan nutrisi seimbang. Iya. Kesimpulan. Nah, jadi setelah kalian sudah mengetahui materi-materi tentang rangka, sendi, dan otot, kita bisa menyimpulkan bahwa bagian utama dari sistem gerak manusia yang bekerja sama itu untuk menghasilkan gerakan tubuh. Jadi rangka, sendi, otot itu saling bekerja sama untuk menghasilkan gerakan tubuh. Rangka tersusun dari apa saja? Tulang-tulang yang
menopang tubuh dan menjadi tempat melekatnya otot. Yang ketiga, sendi adalah penghubung antar tulang yang memungkinkan tulang bergerak berbagai arah sesuai jenis sendinya. Otot menempel pada tulang dan bekerja sama dengan cara kontraksi menegang dan relaksasi mengendur untuk menarik tulang sehingga tubuh bisa bergerak. Gerakan tubuh hanya dapat terjadi jika tubuh itu bisa bergerak terjadi jika satu, tulang rangka sebagai alat gerak tadi apa? Alat gerak pasif. Sendi sebagai apa? Penghubung dan poros gerak. Otot sebagai apa? Sama secara koordinasi. Jadi rangka memberi struktur tubuh, sendi memberikan gerakan, dan otot memberikan tenaga. Ketiganya tidak dapat bekerja sendiri dan harus saling mendukung agar tubuh kita bisa bergerak dengan baik. Oke, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira dia sedang melakukan aktivitas apa ya? Bola. Dia sedang apa itu gambarnya? Usaha menyelamatkan bola. Sedang mau mengambil Bola. bola. Nah, dibaca oleh Rafiski. Riko adalah siswa kelas 6 yang sangat menyukai olahraga futsal. Suatu sore, ia ikut pertandingan antar kelas. Saat mencoba menendang bola dengan sangat cepat, tiba-tiba ia merasa nyeri tajam di bagian paha kiri. Ia langsung terjatuh dan memegangi pahanya. Teman-temannya berlari mendekat dan membantu Riko berdiri. Namun dia kesulitan berjalan. Dia hanya bisa mengangkat kakinya sedikit dan tanpa kesakitan. Guru olahraga segera membawa Riko ke UKS untuk diperiksa. Iya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, berarti ini adalah tugas per kelompok ya. Terus dibaca, nanti ada soalnya dibaca oleh Queen. Kira-kira? Jawablah pertanyaan yang ketiga. Apa bagian tubuh yang kemungkinan besar mengalami cedera? Nah, yang kedua? Mengapa Riko tidak bisa berjalan setelah otot pahanya patah? Yang ketiga? Apa hubungan antara otot tulang dan sendi dalam peristiwa ini? Yang keempat? Apa yang terjadi jika cedera seperti itu dibiarkan? Yang kelima? Bagaimana cara mencegah cedera otot saat berolahraga? Iya, oke. Jadi nanti ini kalian dikerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian ya. Nah, jadi Ustazah akan bagi kelompok, satu kelompok itu berisi 4 sampai 5 orang dan ada 3 orang, 3 sampai 5 orang. Ya, jadi Ustazah akan tentukan kelompoknya atau kalian memilih sendiri? Oke, ditentukan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Yang mana nih? Yang mau ini? Oke, pilih sendiri tapi yang terdekat ya. Yang terdekat kalian. Berarti 4 orang, 1, 2, 3, 4 ya, yang terdekat. Ini kelompok 1. Ya, yang terdekat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Ini
dengan teman nama kelompok kalian ya. Jadi per kelompok ditulis namanya masing-masing. Nama anggota kelompoknya. Sama nama kelompoknya sama satu siapa? Seperti itu ya. Bergeser. Kalau ada yang sudah boleh tunjuk tangan ya. Nanti kalian presentasikan yang hasil diskusi kalian mengenai gambar ini. Yo, diperiksa lagi. Ada yang mau maju pertama untuk Yo, sudah selesai? Yo, ayo boleh yuk tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5 ya, mohon maaf ya. Kelompok 5, silahkan maju. Yang lainnya boleh menyimak dan nanti menanggapi hasil jawaban diskusi kelompok 5 ya. Jadi boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh setuju. Nah, seperti itu. Ya, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oto manusia, perhatikan gambar, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan, apa otot yang digunakan? Otot lurik. Di mana letak otot tersebut? Di bagian yang terhubung dengan otak. Bagaimana cara otot itu bekerja? Sesuai dengan perintah otak. Apa gangguan yang dapat terjadi pada otot? Dari kaku pada bagian otot. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Makan makanan bergizi dan berolahraga. Oke. Yang ini sekarang kita mau mendiskusikan jawaban dari kelompok 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Riko adalah siswa kelas 6 yang sangat menyukai olahraga futsal. Suatu sore ia ikut pertandingan antar kelas. Saat mencoba menendang bola dengan sangat cepat, tiba-tiba ia merasa nyeri sajak di bagian paha kiri. Ia langsung terjatuh dan memegangi pahanya. Teman-teman berkali mendekat dan membantu Riko berdiri. Namun ia kesulitan berjalan. Ia hanya bisa mengangkat kakinya sedikit dan tanpa kesakitan. Guru olahraga segera membawa Riko ke UKM untuk diperiksa. Jawab pertanyaan berikut ini. Apa bagian tubuh yang kemungkinan besar mengalami cedera? Bagian tangan dan paha kaki. Mengapa Riko tidak bisa berjalan setelah otot paha tertarik? Karena bagian sendi paha Riko tertarik dan tergeser. Apa hubungan antara otot, tulang, dan sendi dalam peristiwa ini? Pergeseran pada bagian tulang, tertariknya sendi Riko dan lemahnya otot. Apa yang akan terjadi jika cedera seperti itu dibiarkan? Mungkin akan terjadi kerusakan pada bagian sendi Riko. Bagaimana cara mencegah cedera atau saat berolahraga? Melakukan pemanasan agar tidak cedera. Ya, ada yang mau menanggapi? Ada yang sama jawabannya dengan kelompok 5? Sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Ya. Oke, bagus, jawabannya sudah sesuai ya dengan pertanyaannya. Sudah? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau yang tidak ada, berarti boleh taruh saja mau memberikan penguatan ya. Nomor 1, bagian tubuh yang kemungkinan besar mengalami cedera bagian apa? Bagian Nomor 1, Bagian tangan dan paha kaki. iya, bagian paha kaki. paha kaki ya, karena dia terjatuhnya berdiri. Mengapa Riko tidak bisa berjalan? Karena bagian sendi pada tertarik dan bergeser. Iya. Apa hubungannya antara otot, tulang, dan dalam peristiwa ini? Pergeseran pada bagian tulang dan tertarik sendi Riko dan lemahnya otot. Iya. Gimana kalau kelamaan cedera itu dibiarkan? Mungkin akan terjadi kerusakan pada bagian sendi Riko. Iya, sendi dan Riko ya. Ada
otot tersebut di bagian tulang yang menyambung dengan batak. Bagaimana cara otot bekerja? Otot lurik bergerak di atas kesadaran. Apa gangguan yang dapat terjadi pada otot, cedera otot, dan serangan kaki? Bagaimana cara menjaga kesehatan otot, menjaga postur tubuh, makan makanan yang bergizi? Iya, betul. Lanjut lagi. Yang tugas kedua, hasil diskusinya yang Riko ya. Riko adalah siswa kelas 6 yang sangat minat olahraga futsal. Suatu sore ia ikut pertandingan antar kelas. Saat mencoba menendang bola dengan sangat cepat, tiba-tiba ia merasa nyeri tajam di bagian paha kiri. Ia langsung jatuh dan memegangi pahanya. Teman-temannya berlari mendekat dan membantu Riko berdiri. Namun ia kesulitan berjalan. Ia hanya bisa mengangkat kakinya sedikit dan tampak kesakitan. Berolahraga segera membawa Riko ke kelas untuk diperiksa. 1. Apa bagian tubuh yang kemungkinan besar mengalami cedera? Paha kiri, pergelangan kaki, dan tempurung lutut. Mengapa Riko tidak bisa berjalan setelah otot pahanya tertarik? Karena otot cedera dan ketarik. Apa hubungan antara otot, tulang, dan sendi dalam peristiwa ini? Otot akan cedera, tulang bisa saja patah, sendi bisa saja bergeser. Apa yang akan terjadi jika cedera seperti itu dibiarkan? Cedera tersebut semakin lama dibiarkan bisa mengalami bengkakan. Bagaimana cara mencegah cedera otot saat berolahraga? Pemanasan sebelum olahraga dan berhati-hati dalam berolahraga. Iya, oke. Ada yang ingin ditanyakan atau disanggah atau diberi tanggapan? Wah, kelompoknya bagus gitu. Terus jawabannya juga sesuai. Ada yang mau ingin menambahkan? Menanggapi? Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Iya, boleh. Dalam diskusi itu bebas menyampaikan pendapat. Aku berjawabannya nggak kayak gini Ustazah. Nah, boleh. Itu namanya perbedaan pendapat. Nggak ada? Oke, sekarang boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ya, oke, kelompok yang ambil tepuk tangan. Dia sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di nomor 3, Studio, Haikal, Farid, dan saya, yaitu kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Otot manusia menggunakan gabungan box yang di bawah ini. Apa otot yang digunakan? Otot lurik. Mana letak otot tersebut? Oke. Bagaimana cara otot tidak dan bagian tubuh digunakan otot berfungsi? Apa gangguan yang dapat terjadi pada otot? Cedera otot. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Melakukan fungsi makanan berdiri. Iya, oke. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Riko adalah siswa kelas 6 yang sangat menyukai olahraga futsal. Suatu sore, ia ikut pertandingan antar kelas. Saat mencoba menendang bola dengan sangat cepat, tiba-tiba ia merasa nyeri tajam di bagian paha kiri. Ia langsung jatuh dan memegangi pahanya. Teman-temannya berlari mendekat dan membantu Riko berdiri. Namun, ia kesulitan berjalan. Ia harus membuat kakinya sedikit. Guru olahraga segera membawa ke Riko ke UKS untuk diperiksa. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa bagian tubuh yang kemungkinan besar mengalami cedera? Otot paha, pergelangan tangan, dan paha. Mengapa Riko tidak bisa berjalan setelah ototnya tertarik? Karena ototnya mengalami cedera yang membuat ia tak bisa berjalan. Apa hubungan antara otot, tulang, dan sendi dalam peristiwa ini? Benturan yang tiba-tiba membuat otot tulang, dan sendi tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada otot tubuh membuat Riko tak bisa berjalan. Apa yang akan terjadi ketika mobil dibiarkan sembuhnya akan semakin lama. Oleh karena itu semua, baiknya ia tidak berdiri di pertolongan. Bagaimana cara mencegah cedera otot saat berolahraga? Pemanasan, hati-hati, dan pendinginan saat selesai olahraga. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Ya, dia kelompok ini sudah ada bedanya ya tadi melakukan pendinginan.
Nah, sebelum berolahraga itu harus melakukan pemanasan. Setelah olahraga harus melakukan pendinginan agar otot-otot kita tidak kaku, tidak cedera ya. Jadi lakukan olahraga step by stepnya, dilakukan dengan benar agar ototnya tidak cedera. Ya, ada lagi? Terus jika lama-kelamaan dibiarkan akan terasa apa? Akan sakit, terus kram. Nah, penyembuhannya akan lama, makanya harus ditangani, diobati segera. Seperti itu. Sudah ada yang mau ditanyakan? Ada. Dari kelompok Anda silakan ditutup. Sekian. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena jawabannya bagus, Ustazah akan kasih hadiah. Ya, sirup suri. Oke. Ada lagi? Ya, kelompok Ahwa, tepuk tangan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil diskusi kami. Apa manusia? Perhatikan jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan: apa otot yang digunakan? Otot murid. Di mana letak otot tersebut? Maka pada rambut. Bagaimana cara otot tersebut? Kontraksi dan relaksasi. Apa perbedaan yang dapat terjadi pada otot, ram, jantung, dan otot terkait? Bagaimana cara mendapatkan otot, olahraga dan kompetisi? Perhatikan gambar di bawah ini. Riko adalah siswa kelas 6 yang sangat menyukai olahraga futsal. Suatu sore ia ikut pertandingan. Saat ia berjuang bola dengan cepat, tiba-tiba ia merasa nyeri tajam di bagian paha kiri. Ia langsung jatuh mengenai pahanya. Kemudian ia lalu mendekat dan dibangunkan diri. Namun ia kesulitan berjalan. Ia hanya bisa mengangkat kaki sedikit dan nampak kesakitan. Guru olahraga segera membawa Riko ke rumah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa bagian tubuh yang kemungkinan besar sakit mengalami cedera? Alam dengan bagian bawah, tentakel, kaki dan gigi Riko. Mengapa Riko tidak bisa berjalan setelah otot pahanya tertadi? Karena Riko mengalami cedera di bagian kaki yang memungkinkan tidak bisa berjalan dengan normal. Apa hubungan antara otot, leher, dan sendi dalam peristiwa ini? Kamu karena ketika terjatuh yang membersihkan kena yaitu otot, tulang, dan sendi. Apa yang terjadi jika cedera seperti ditinggalkan? Maka semakin parah dan parahnya kesakitan dan perlu dirawat. Bagaimana cara mencegah cedera otot saat berolahraga? Melakukan pemanasan terlebih dahulu dan diakhiri dengan pendinginan agar tidak menyesal. Iya, betul. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tangan buat kelompok 1 ya. Ya, dari ya, boleh ditutup? Sekian dan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada remote ya. Oke, 2 kelompok lagi ya. Semuanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Otot manusia. Perhatikan jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan: apa otot yang digunakan? Otot duri. Di mana letak otot tersebut? Di tulang duri. Bagaimana cara otot bekerja?
pada tulang dan membuatnya bisa digerakkan. Apa gangguan yang dapat terjadi pada otot, cedera dan kram. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Tidur teratur, makan bergizi dan berolahraga. Perhatikan gambar di bawah ini. Riko adalah siswa kelas 6 yang sangat menyukai olahraga futsal. Suatu sore ia ikut pertandingan antar kelas. Saat mencoba menendang bola dengan sangat kuat, tiba-tiba ia merasa nyeri panjang. Ini bagian kepala kiri. Ia langsung terjatuh dan memegangnya pahanya. Teman-temannya berlari mendekat dan membantu Riko berdiri, namun ia kesulitan berjalan. Ia hanya bisa mengangkat kakinya sedikit dan tampak kesakitan. Guru olahraga segera membawa Riko ke UKS untuk diperiksa. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa bagian tubuh yang kemungkinan besar mengalami cedera? Paha kiri, telapak tangan, tulang belikat, dada, dan lutut. Mengapa Riko tidak bisa berjalan setelah otot tangannya tertarik? Karena otot Riko menjadi tertarik terlalu cepat sehingga mengalami cedera. Apa hubungan antara otot, tulang, dan sendi dalam peristiwa ini? Otot akan mengalami kram, sendi mengalami dislokasi, dan sendi akan digeser. Apa yang terjadi jika cedera terbiarkan? Ia berjalan dan terus merasa kesakitan. Bagaimana cara mencegah cedera otot? Pemanasan sebelum olahraga. Iya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini kelompok ini tentang apa? Jawabannya terhasil dari diskusinya kelompok 1. Dia ketika hubungan antara tulang sendi dan otot itu akan mengalami kram, tulang bisa mengalami dislokasi dan sendi akan bergeser. Ya, jadi itu bedanya dengan kelompok lain. Nah, oke, ada yang mau bertanya? Menanggapi tidak? Oke,
belajar pada saat yang sudah dipelajari ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Oke, sebelumnya Ustazah minta satu orang maju merefleksikan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran berlangsung. Ada yang berani? Ada? Ayo, siapa? Atau Ustazah tunjuk atau yang ahotnya? Ada yang mau? Ustazah tunjuk deh berarti ya.